Kata orang bahwa jika tidak menggunakan pupuk kimia atau pupuk anorganik mustahil bisa panen banyak. Oh ya? Mari kita coba mengulik-ngulik pernyataan tadi. Apakah pernyataan tadi benar atau benar? Secara aplikatif, budidaya tanaman kakao yang biasa diistilahkan dengan GAP, Good Agriculture Practice, dengan metode PSPSP atau P3S, itu suatu kewajiban. Wajib hukumnya melakukan PSPSP atau P3S. Jadi, tentang teknis tidak perlu perdebatan, sudah selesai. Karena rata-rata petani punya kemampuan teknis yang cukup hebat. Mereka cukup mumpuni dalam hal teknis. Walaupun sekarang ini produksi biji kakao menurun drastis, masalahnya bukan pada teknis. Akan kita bahas pain point-nya. Memang ada beberapa hal teknis yang perlu diintensifkan lagi. Tapi, akan kita bahas di sesi lainnya. Untuk peningkatan hasil, apapun bahan input atau pupuk yang digunakan, namun tanpa PSPSP atau P3S, jangan berharap hasil yang berkualitas. Mungkin ada hasil, namun biasa-biasa saja, atau cuma sedikit. Tapi yang kita inginkan yaitu hasil yang berkualitas, dan inilah yang menjadi fokus dari C4G, Cacao for Generation. Untuk mencapai level biji kakao berkualitas, ada dua hal penting yang akan kita bahas kali ini dan seterusnya, yaitu yang pertama, nutrisi tanaman. Bagaimana asupan nutrisi kepada tanaman dan seberapa besar ketersediaan nutrisi dalam tanah, termasuk nutrisi imun tanaman. Yang kedua, recovery tanah atau perbaikan tanah. Tujuannya bagaimana meningkatkan kondisi kestabilan tanah sebagai gudang nutrisi bagi tanaman. Pertanyaannya, dari kedua poin tadi, mana yang harus didahulukan? Jawabannya, tidak ada yang harus didahulukan. Kedua-duanya sangat penting, harus dikerjakan secara bersamaan. Tapi pembahasannya satu persatu dong. Setiap kami bertemu dengan petani dan berbincang-bincang, entah itu di rumahnya, entah itu di kebunnya, yang diomongin itu gini. Ini curhatan petani kepada kami ya. Saya sudah puluhan tahun berkebun kakao, tapi hasilnya bikin stres. Dalam hati saya, loh, memangnya apa yang sudah dilakukan? Ini pasti ilmu lama. Masih pakai cara lama ya? Padahal ilmu di luaran sana kan sudah berkembang, tapi kok mereka nggak tahu ya? Ada juga yang bilang, dalam mengelola kebun itu kita harus tahu pupuk dan pestisida apa yang harus digunakan. Dalam hati saya, waduh, pupuk lagi, pestisida lagi. Ini petani mereka nggak sadar ya, bahwa pemakaian bahan kimia yang sering, bahkan berlebihan, itu akan merusak kestabilan tanah dan lingkungan sekitar. Dalam waktu yang lama ini bahaya loh, jika tanah tidak segera di-recovery. Coba saja dihitung seberapa banyak pupuk dan pestisida yang digunakan dalam 1 hektar kebun. Dalam waktu cukup lama, bertahun-tahun, apa yang terjadi? Terus bagaimana dengan hama dan penyakit? Pupuk kimia yang digunakan memang benar bisa memberikan asupan nutrisi untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Tapi lama-kelamaan tanah akan semakin masam, pH-nya di bawah 5. Ada yang bilang, katanya untuk menormalkan pH tanah pakai saja kapur. Oke, akan kita lihat fungsi tanah sebagai gudang nutrisi. Apakah harus pakai kapur atau tidak perlu? Mengenai pestisida, ternyata yang dilakukan petani bukan lagi untuk mengendalikan hama dan penyakit, tetapi untuk membunuh hama dan penyakit tersebut. Lama-kelamaan hama akan menjadi resisten terhadap pestisida. Mereka kebal terhadap bahan aktif pestisida. Sehingga ketika disemprot pestisida, sebagian hama mati, namun sebagian lagi lari menghindar. Setelah pengaruh bahan aktif sudah habis, si hama yang tadi balik lagi masuk ke kebun. Semakin kita semprot, hama semakin resisten. Maka biasanya petani menaikkan dosis melewati ambang batas, sehingga hamanya mati, tanamannya kritis, kitanya sendiri gimana? Kenyataan akhirnya biaya produksi meningkat atau mahal, hasilnya cuma sedikit. Gimana sang petani tidak stres? Akhirnya kebun ditinggalkan. Kata mereka, kakao sudah tidak menjanjikan lagi.
Selama ini sebagian petani merasa sudah melakukan GAP dengan baik, namun dia tidak sadar bahwa apa yang telah dilakukan selama bertahun-tahun tidak merubah atau tidak menambah apapun. Tetap begitu-begitu saja. Orang bijak mengatakan bahwa jika hari ini apa yang kita lakukan sama dengan hari kemarin, maka hasilnya akan sama. Coba lakukan hal yang berbeda, yakin saja hasilnya akan berbeda. Nah, ini masalahnya. Petani kita tidak mau keluar dari kebiasaannya dia, dan jarang sekali mau mencoba sesuatu yang baru. Bahkan mereka menutup mata dan telinga untuk menerima perubahan. Karena katanya, sudah semua pernah kami coba. Sudah banyak cara yang kami lakukan, tapi hasilnya begitu-begitu saja. Begitulah kalau masih menggunakan sistem lama, old system, atau cara lama. Ini harus dirubah, harus diganti. Sekarang saatnya kita rubah, kita ganti cara lama dengan cara baru, yaitu nutrisi imun tanaman dan recovery tanah.